Shalom jemaat yang saya cintai dalam Kristus. Berikut ini merupakan panduan mengikuti Sabtu Sunyi. Yang pertama, carilah tempat yang nyaman, tatalah ruangan senyaman mungkin untuk bisa menikmati narasi, perenungan dan berdoa. Kedua, ikutilah dari awal sampai akhir. Dan ketiga, siapkan dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, temanilah kami dalam kami menghayati Sabtu Sunyi. Biarlah Engkau merekam kami mendekat kepadamu dan bawalah kami semakin hidup melekat kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati dan menghayati Sabtu Sunyi dalam berkat pertolongan Tuhan. Yesus telah meninggal, dimakamkan. Banyak pengikut Yesus yang melarikan diri, serta meninggalkannya seorang diri sejak ia ditangkap, disiksa, didera, dicaci maki, hingga disalibkan dan mati. Beberapa murid yang setia menyertainya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan kematiannya dengan pedih dan duka.
Namun seorang murid bernama Yusuf dari Arimatea dengan berani datang meminta kepada Pilatus agar dapat menguburkan mayat Yesus. Akhirnya Yesus pun dapat dimakamkan. Jika kita ada dan hadir pada saat itu, maka di manakah kita? Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melarikan diri dan meninggalkan Yesus? Ketika Yesus mati, para murid hidup tanpa Yesus. Hidup mereka menjadi tidak berarti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Para murid berduka dan terluka dalam kekecewaan, kemarahan, dalam kesepian dan penyangkalan, dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam putus asa, tawar hati, dan semangat yang patah. Masihkah kita hidup bersama Yesus? Atau kita hidup tanpa Yesus? Bukankah persoalan dan pergumulan hidup dapat meraih kita menjauh dari Tuhan? Kita bisa ragu dan kecewa kepada Tuhan saat permohonan doa kita tidak dikabulkan sesuai keinginan dan harapan kita. Saat ini, marilah kita kembali merenungkan apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Sejauh dan sedalam apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Sungguhkah kita selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita? Dalam segala hal yang kita kerjakan setiap hari, dalam kehidupan keluarga, studi, pekerjaan, segala rencana dan setiap pergumulan hidup kita. Marilah kita merenungkannya dan datang berdoa kepada Tuhan secara pribadi untuk kembali menyatakan tekad, komitmen kita dalam mengasihi Tuhan dan selalu hidup bersama Tuhan.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena Allah adalah keselamatan hidup kita, sumber pengharapan dan kekuatan kita, gunung batu dan kota benteng kita yang teguh. Hanya dekat Allah saja kita tidak mudah goyah dalam menghadapi badai persoalan dan pergumulan hidup kita. Masihkah kita mengalami kehadiran Tuhan? Masihkah kita merasakan Tuhan berada dekat dengan kita dan kita pun dekat dengannya? Jika kita merasa Tuhan menjauh dari kita, sesungguhnya kitalah yang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Saat ini, marilah kita memejamkan mata kita. Marilah kita memusatkan pikiran kita untuk kembali mengingat cinta kasih, berkat kebaikan Tuhan, karya pertolongan Tuhan sekecil apapun yang sudah Tuhan limpahkan, yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Renungkan, pikirkan, dan lihatlah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat dekat dengan kita. Rasakan betapa Tuhan dekat dengan kita. Alami kehadirannya yang begitu dekat di hati kita, di pikiran kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada di samping kita.
Tuhan selalu menemani kita. Tuhan setia menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saat ini kita mau berdoa, membawa setiap harapan hidup kita. Kita mau berdoa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, mempercayakan setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Kita mau berdoa, melepaskan beban hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ada dan aman di tangan penyertaan dan pemeliharaannya. Kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan adalah kekuatan dan keselamatan hidup kita. Hanya kepada Tuhanlah kita datang mempercayakan hidup kita dan meletakkan pengharapan hidup kita. Saat ini kita mau berdoa untuk sesama dan dunia. Kita mau berdoa untuk keluarga kita. Kita mau berdoa untuk sahabat kita. Kita mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk dunia ini. Dengan kerinduan dan kesungguhan hati, dalam ketulusan hati dan cinta kasih, mari kita bersehati berdoa syafaat untuk sesama dan dunia. Tuhan mendengarkan doa syafaat yang kita panjatkan. Kiranya doa kita disempurnakan dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita murid-muridnya dalam doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Memento mori, artinya ingatlah akan kematianmu atau ingatlah untuk mati. Semua manusia tahu bahwa suatu hari ia akan mengalami kematian. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kematiannya. Maka hal yang paling kita takutkan bukanlah kematian itu sendiri, namun bayang-bayang kematian yang bisa datang menghantui, meneror, meredupkan
kehidupan kita. Bayang-bayang kematian juga pernah datang menghantui para pengikut Yesus. Bahkan Yesus sendiri, sebelum ia menempuh jalan penderitaan dan mati disalibkan. Sabtu Sunyi adalah sebuah momen yang membawa kita kembali berjumpa dengan arti dan makna dari sebuah kematian dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Apa yang telah Yesus wariskan kepada kita melalui karya penebusan dan kematiannya. Kematian tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, namun membukakan pintu kehidupan yang baru di surga. Kematian adalah sebuah perayaan kemenangan yang membawa kita berjumpa dan hidup bersama dengan Bapa di surga. Itulah hari kemenangan yang kita rayakan pada hari Paskah maupun pada ibadah Minggu, bahkan di setiap nafas kehidupan kita. Kita tidak perlu takut terhadap bayang-bayang kematian, karena ketakutan terbesar kita bukan lagi pada kematian, namun ketika kita menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang berarti bagi Tuhan dan orang-orang di sekitar kita selama kita menjalani kehidupan kita. Ingat dan sadarilah, hidup ini adalah anugerah dan sebuah kesempatan untuk hidup menjadi berkat. Bersyukurlah selalu atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sambut dan ceritakanlah cinta kasih Tuhan sampai akhir hayat kita. Kiranya Yesus selalu menjadi terang di hati kita dan pelita yang menerangi tiap langkah kehidupan kita.